wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Martiana, Eskep Nurse Mkep. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Dr. Subandi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Video ini saya buat dalam rangka persyaratan untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu keperawatan dewasa, sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Mata kuliah tersebut adalah salah satu mata kuliah yang sesuai dengan keilmuan saya, yaitu di Departemen Keperawatan Medikal Bedah. Adapun deskripsi mata kuliah tersebut yaitu berfokus pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, dan patofisiologi. Adapun contoh-contoh di dalamnya juga terkait dengan ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi, bedah, dan rehabilitasi. Lingkup bahasannya yaitu mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan keperawatan dengan intervensi keperawatan yang meliputi modalitas keperawatan pada berbagai kondisi termasuk terapi komplementer. Kemampuan yang diharapkan yaitu pada sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan anatomi, fisiologi, kimia, fisika, dan biokimia terkait sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, imunologi, dan reproduksi pria secara individu. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan terkait sistem tersebut. Sub CPMK 3 mampu menjelaskan persiapan, pelaksanaan, dan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada masalah gangguan pada sistem tersebut. Sub CPMK 4 mampu membuat asuhan keperawatan yang berisikan pengkajian, analisa data, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan juga evaluasi secara komprehensif terkait dengan sistem tersebut secara bio, psiko, sosio, dan juga spiritual. Sub CPMK 5 yaitu mampu mendemonstrasikan pendidikan kesehatan dan juga upaya primer, sekunder, dan juga tersier pada masalah di gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan juga reproduksi pria secara individu. Sub CPMK 6 yaitu mampu menganalisis hasil-hasil penelitian tentang pelaksanaan gangguan sistem tersebut secara evidence-based practice dan juga trend isu yang sedang berlangsung. Sub CPMK 7 yaitu mampu menjelaskan peran dan fungsi perawat dalam manajemen kasus serta fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Sub CPMK 8 yaitu mahasiswa mampu menganalisa kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria dengan aplikasi pada rural nursing secara berkelompok. Nah, itu tadi adalah kemampuan yang diharapkan berdasarkan sub CPMK terdiri dari 1 hingga 8. Video yang akan saya tayangkan adalah video pembelajaran praktikum dengan materi pemasangan nasogastric tube atau NGT, di mana NGT biasanya digunakan atau sebagai indikasi dalam kasus-kasus gangguan sistem pencernaan
seperti pada kanker usus, kemudian sirosis hepatis, ileus obstruksi, kemudian pasien-pasien dengan post-operasi abdomen besar, ataupun juga dengan gangguan kronik yang menyebabkan penurunan kesadaran. Nah, metode pembelajaran praktikum ini dia melibatkan praktik mandiri mahasiswa secara bergantian dan juga menggunakan lembar penilaian berupa SOP sebagai evaluasi pembelajaran praktikum. SOP yang sudah disediakan sesuai dengan modul praktikum yang tersedia di mata kuliah tersebut dan juga merupakan lembar checklist yang akan digunakan saat ujian praktikum nantinya. Selain itu, dosen juga akan menilai lembar keaktifan mahasiswa saat mereka melakukan praktik mandiri. Baik, mari kita simak video pembelajaran praktikum pada mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, pencernaan, imunologi, perkemihan, dan juga reproduksi pria terkait dengan pemasangan nasogastrik tube atau NGT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini pembelajaran kita adalah praktikum ya di mata kuliah keperawatan dewasa, terutama pada sistem pencernaan. Di mana hari ini kita akan praktikum pemasangan NGT atau nasogastrik tube. Ya. SOP-nya sudah punya semuanya sudah. Silakan mungkin yang sudah membaca pun silakan baca kembali, yang belum dibaca mungkin bisa dibaca. Kita baca dulu kurang lebih 5 menit ya. Kalau misalkan ada yang kurang dimengerti ya, silakan ditanyakan, atau mungkin ada kata-kata atau frase yang membingungkan ya, maksudnya boleh ditanyakan dulu sebelum kita mulai. Silakan bisa dibaca dulu. Jika ada pertanyaan boleh angkat tangan ya. Ya. Baik, Bu izin bertanya, di SOP ini kan terdapat panjang selang nasogastrik dengan mengukur dari ujung hidung ke telinga lalu ke proses tipoides ini ya. Nah ini kan ada yang berarti diukur dari telinga sampai hidung sampai ke sini ya Bu ya. Tapi ada juga yang dari atas ke hidung sampai ke bawah, ini yang benar yang mana? Oke. Ini ya nomor tahap kerja nomor 4 ya. Di sini ya. Atau mungkin yang lain bisa dilihat juga. Nah, kalau sesuai dengan SOP-nya memang dari telinga, hidung, kemudian ke nasogastrik. Sebenarnya tujuannya adalah memberikan space lebih ya. Jadi kan harusnya kalau NGT masuk dari hidung sampai lambung itu ukuran pasnya. Nah, untuk memberikan space lebih atau untuk setidaknya kalau lambung dia masuknya nggak di atas aja, tapi bisa sampai dalam atau tengah gitu ya. Kita perkirakan lebihnya boleh dari sini atau boleh dari sini. Ya. Artinya kita harus paham juga rasionalnya apa itu memberikan space lebih. Gitu ya. Kalau kita paskan ya, di sini kan kita ada leher nekuk tuh ya, jadi mungkin panjangnya jadi kurang, jadi kita kasih space. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sebelumnya saat di pembelajaran teori, apakah Anda sudah pernah diajarkan atau mungkin sudah pernah diisi istilah terkait NGT? Sudah. Ya. Di teori tentang sistem pencernaan. Ya. Kira-kira pasien yang butuh untuk dilakukan NGT itu yang seperti apa? Pasien yang tidak mampu untuk mengkonsumsi makanan dari mulut, tidak bisa makan melalui mulut. Kemudian kalau secara medis, ya biasanya dia penyakit atau dalam kondisi yang seperti apa? Penyakitnya apa? Pasien dengan keadaan koma atau penurunan kesadaran. Kemudian ada lagi pasien dengan gangguan pada usus atau pencernaan, atau misalkan kondisi pasca operasi
operasi pencernaan, ya, yang otomatis mungkin fungsinya belum maksimal sehingga harus dilakukan sonde, ya. Sehingga kalau kita mau memberikan makanan melalui sonde harus terpasang NDT. Kemudian pasien-pasien misalkan yang kronis cirrhosis hepatis, ya, atau pasien stroke, ya, yang misalkan asupannya atau resiko ketidakseimbangan nutrisinya mungkin bisa terganggu. Nah, itu kita bisa maintenance nutrisi melalui NDT, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai untuk mempraktikkan bagaimana cara pemasangan selang nafas. Kita bisa ke paper. Sambil kita praktekkan, nanti ada yang membaca ya, Mbak Dian ya, Mbak Dian membaca dulu satu persatu prosedurnya. Dari mulai pengertian, kemudian nanti dari persiapan, dari prosedur baru saya akan melakukan. Akan baca. Pengertiannya yaitu mempersiapkan dan memasang selang yang dimasukkan melalui hidung melewati tenggorokan sampai ke dalam lambung. Kemudian tujuannya yaitu untuk status nutrisi membaik, tingkat aspirasi menurun, kemudian status menelan membaik, dan juga motilitas gastrointestinal membaik. Untuk persiapan dan alat bahan yaitu sarung tangan bersih, yang terakhir gunting plaster. Kemudian prosedur tindakan Dulu ya. Nah, ini adalah alatnya ya. Tadi sudah disampaikan. Nah, sebelum kita memulai, kita harus cross check dulu alatnya sudah lengkap atau belum. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Yang pertama justifikasi dan identitas klien seperti nama lengkap, tanggal lahir, dan nomor medis. Oke. Kemudian Kedua, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Dan yang ketiga, lakukan cuci tangan. baik. Nah, persiapan ya. Pertama persiapan pasien. Tadi kita sudah persiapan alat. Dan sekarang persiapan pasien. Ya, kita datang ke pasien, kita sapa dulu. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Benar dengan Pak Hendro? Ya, kita cek dulu gelangnya. Boleh pinjam tangannya, Pak. Saya cek gelangnya dulu, cek nama, kemudian nomor rekam medis, sudah ya tempat tanggal lahir juga. Kemudian sudah sesuai ya pasiennya untuk dilakukan tindakan. Kemudian kita jelaskan prosedurnya, Bapak. Saya akan melakukan pemasangan selang. Kita gunakan bahasa pasien ya. Jangan bilang pasang NGT ya. Apa itu NGT? Nggak paham nanti pasiennya. Kita akan pasang selang melalui hidung. Nanti tujuannya selang itu masuk dari hidung akan langsung ke lambung. Ya, tujuannya adalah untuk membantu memberikan obat dan juga makanan agar nutrisinya atau nutrisi Bapak tercukupi. Itu kalau pasiennya dalam kondisi sadar ya. Tapi kalau pasiennya tidak sadar, kita edukasikannya ke keluarga. Ya, kita edukasikan keluarga. Ibu, ini bapaknya mau dipasang selang. Selangnya dari hidung sampai ke lambung. Tujuannya tadi ya. Tujuannya adalah untuk memberikan nutrisi atau makanan. Saya lakukannya di sini kurang lebih hanya 10 menit kok, Bu. Bersedia ya, misalnya. Ya, atau ke pasien juga. Baik, Pak. Sebelum saya melakukannya, saya juga persiapkan ya. Kita cuci tangan. Cuci tangan berapa langkah? 6. Coba praktekkan cuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, oke, sudah cuci tangan ya. Kemudian tahap kerja ya, dibaca. Yang pertama, pasang sarung tangan besi. Yang kedua, posisikan semir powder. Yang ketiga, letakkan pengalas di dada pasien. Yang keempat, panjang selang yang telah diukur. Yang keenam, periksa kepatean lubang hidung. Oke, sampai situ dulu ya. Tadi tempat kerja awalnya ya. Pasang sarung tangan. Sifatnya bersih atau steril? Bersih. Ya. Kemudian kita posisikan pasien semi shoulder. Semi shoulder itu sisi dulu ya. Kalau misalkan pasiennya tidak bisa bergerak, ya kita pakai metril ya. Kita naikkan posisi tempat tidurnya. Sudah. Kemudian kita pasang alas. Alasnya di mana pasangnya?
mulai ya untuk tindakan intinya, kita bisa siapkan juga. Contohnya misalkan plaster ya. Plaster tadi untuk mempermudah kita bisa juga buka terlebih dahulu sedikit. Karena biasanya kan perawat itu memasang MGT-nya mandiri, jadi tidak ada asistensi. Kalau misalkan ada asistensi pasti akan ya. Kemudian kita isi juga sepertinya dengan udara. Setelah mau pakai yang mana ya? Jangan banyak-banyak ya, nanti pasiennya kembung. Ya. Cukup 20 cc ya, atau 10 cc juga. Gelnya kita siapkan daripada nanti masih muter. Kalau kita ada kasa ya, itu bisa juga disiapkan ya. Jadi nanti tinggal kita oles dengan kasa. Kalau misalkan tidak ada kasa kan Anda sayang masih buka lagi ya. Harusnya diletakkan aja di kasa, nanti tinggal kasanya. Oke, sudah siap mau ke pasien. Apalagi ya, memeriksa kepatengan hidung. Kalau pasiennya sadar, itu kita bisa, Pak, coba tutup satu lubang hidung, kemudian hembuskan nafas ya. Jadi kita rasakan. Oh, kalau misalkan terasa berarti paten. Tapi kalau misalkan pasiennya tidak sadar, kita cukup lihat apakah ada kotoran atau sumbatan saja. Kalau enggak, insya Allah paten. Ya. Oke, kemudian mengukur panjangnya NDT. Nah, ini mungkin habis keluar dari plastik gitu ya. Jangan lupa ininya ditekuk terlebih dahulu. Ya, karena kalau Anda masukkan tidak ditekuk, udaranya masuk ke lambung, rasanya tinggi. Oke, jika sudah, kita ukur dulu. Kalau misalkan ini ujungnya bersih, bukan berarti kita nanti bisa pegang-pegang ya. Jadi kita cukup bayangkan gitu ya. Lalu ukur, kemudian kita tandai pakai plaster ya. Kemudian diulang lagi gel. Ini Anda bisa mengevaluasi ya. Jangan sampai lupa. Masukkan ya Pak. Kita masukkan sampai batas yang diberikannya. Kemudian jika sudah, misalkan pasien saat kita masukkan dia batuk atau ada rasa ingin muntah, kita berhenti dulu. Ya, jangan langsung dilanjut, takutnya tambah muntah. Ya, Bapak rasa nggak nyaman mau muntah Pak? Kita tanya. Misalkan pasiennya ada tanda gitu ya, nah kita hentikan. Oke, Bapak sudah lebih baik. Saya lanjut Pak ya. Bisa sambil dibantu menelan ludah, ya, biar lebih mudah. Ya. Ya, jika semuanya sudah masuk sampai dengan tanda yang ada di plaster, ya, yang sudah kita tandai tadi, kemungkinan tadi sudah nyampe ke lambung. Setelah itu kita buktikan apakah memang sudah sampai ke lambung atau tidak. Ada 3 cara. Caranya apa? Yang pertama yaitu memasukkan sekitar 10 liter udara ke dalam silang dan auskultasi bunyi udara pada lambung. Yang kedua aspirasi ke dalam lambung. Ketiga tek ke asal kiran lambung dengan pasien. Nah, kita gunakan dengan stetoskop. Bagi yang perempuan harus dimasukkan ini ya. Kita letakkan tepat di lambungnya, kemudian kita masukkan. Jangan pelan-pelan, tapi langsung gitu ya. Sampai nanti kita kedengaran ada suara udara yang masuk. Oh, berarti sudah benar, sudah tepat di lambung. Nah, cara yang kedua, kalau misalnya agak ragu, nah ini jangan dilepas dulu, boleh sambil kita aspirasi. Kita ambil spesimen atau cairan lambungnya. Yang dilihat apa? Warna dan keluar atau tidak cairannya. Kalau di paru-paru ketika diaspirasi dia keluar nggak? Ya, paling seret ya. Nah, kalau di lambung dia pasti akan keluar cairan.
Terus juga jangan lupa melihat warna cairan. Biasanya pasien dengan NPT kan dia indikasinya tadi penyakit kronis ya. Nah kita lihat apakah ada infeksi. Kalau infeksi warna apa? Normalnya cairan lambung warna apa? Anda kalau muntah normal itu warna apa? Putih kekuningan, itu normalnya. Ya. Kalau misalkan dia warna hijau, berarti ada infeksi. Kalau misalnya warnanya merah, ada perdarahan hilang. Jadi bukan hanya di aspek itu ada cairannya, tapi kita sekaligus melihat cairannya ini normal atau tidak. Kita sudah pastikan NGT-nya sudah masuk. Kita lepas. Jangan lupa ketika mau melepas ditekuk atau dibuat. Ya. Oke, jika sudah selesai, apa yang dilakukan? Fiksasi. Fiksasinya di mana? Di hidung, di atas hidung, atau di pipi. Ya. Mana yang sekiranya tidak mengganggu pasien. Ya. Ini kita bisa plaster. Tindakannya sudah selesai. Rapikan alat, komunikasi ke pasien Bapak. Ini sudah selesai tindakannya. Selangnya sudah terpasang. Nah, nantinya akan bisa membantu Bapak untuk meningkatkan oksigen. Saya izin untuk merapikan alat Bapak. Ya. Selanjutnya, ini sih ya Pak perlaknya. Tindakannya sudah selesai. Apabila Bapak ingin membutuhkan saya lagi, nanti bisa pencet bel. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Oh tidak ada, baik terima kasih. Saya tinggal dulu. Sudah, tidak kan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada itu. Ya. Bagaimana jika NGT-nya tersumbat? NGT-nya tersumbat saat apa itu? Nah, dia nggak tahu di sini kayak tersumbat aja untuk masuk aja. Oh, berarti dia lubang hidung atau lubang saluran nafasnya nggak paten ya? Ya itu mungkin ya. Atau mungkin ada kondisi tumor nasofaring dan sebagainya yang akhirnya NGT-nya nggak bisa masuk. Nah, harusnya itu dikaji di awal dulu kepatenan tadi. Ya. Tapi kalau misalkan kita lepas tuh ya tidak terprediksi ya kok nggak masuk ya, sudah separuh nih masuknya kok nggak masuk ya, itu reposisi pasien pertama. Ya. Pasiennya disuruh menahan atau duduk ya. Tadi kan dia agak dangak ya, kemudian dia agak menundukkan kepala, kita coba lagi masukkan. Atau kalau nggak bisa dia balikan lagi posisi lehernya, kita coba masukkan. Karena biasanya nyangkutnya di area leher karena ini terbuka. Tapi kalau misalkan ada kondisi spesial ya, sudah di apa-apakan, sudah reposisi, tidak ada riwayat pemeriksaan yang menunjukkan segala sesuatu, kok tetap tidak masuk, jangan dipaksa. Karena kalau dipaksa nanti malah melukai, ya, melukai malah jadi perdarahan. Baik, kalau begitu kita sekarang mulai satu persatu untuk prakteknya, ya. Sambil Anda lihat SOP-nya masing-masing. Nanti kita cek temannya apa yang kurang, apa yang lupa, gitu ya. Nah, seperti tadi kan Bina juga agak lupa misalkan, nggak apa-apa. Artinya Anda sudah bisa mengevaluasi bahwa tindakan itu nggak boleh lupa, gitu ya. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya perawat Nabila yang bertugas pada pagi hari ini. Baik Bapak, kedatangan saya di sini untuk melakukan pemasangan selang dari hidung Bapak ke tenggorokan sampai ke lambung dengan tujuan untuk membantu memberikan nutrisi kepada Bapak. Baik, sebelum saya menyiapkan alat-alat, apakah ada pertanyaan Bapak? Baik, jika tidak ada, saya izin menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bapak. Selanjutnya yaitu mengukur selang NGT, yaitu dari
evaluasi. Apa yang lupa? Kontrak waktu posisi apa? Semipolar. Belum disebut. Tapi ya memang metodenya sudah semipolar ya. Oke, terus lagi apa? Cek identitas pasien. Sudah? Oke ya. Oke. Cairannya dimasukkan lagi yang waktu dia sudah. Oh sudah tadi, sudah dimasukkan lagi. Harusnya dimasukkan apa enggak? Bisa disarankan dan melihat menggunakan pH. Oh iya, kalau Anda mau tujuannya untuk melihat dengan pH, maka tidak perlu dimasukkan pH. Tapi kalau memang Anda sudah yakin tidak menggunakan metode pH, nggak apa-apa dimasukkan lagi. Jadi dua-duanya boleh-boleh saja, tergantung teknik apa yang mau Anda pakai. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Kalau begitu sekarang kita bagi 3 kelompok ya untuk Anda bisa praktikum mandiri. Silakan di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nanti. Bagian EPS. Itu tadi adalah video pembelajaran yang berlangsung pada mata kuliah keperawatan dewasa. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.